Bapak Al-Ustaz Dr. Nursalim MA. Dengan ini kepada Bapak disilakan. Terserah dulu saja atau tidak samaan. Sini balik. Bisa jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang sama-sama dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus keluarga besar almarhumah Hasmiyah Qadir. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita menjadi wasilah, menjadi doa terhadap almarhumah Hasmiyah Qadir. Maka marilah kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada arwah almarhumah Hasmiyah Qadir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Syukur alhamdulillah atas isi daya dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kediaman rumah almarhumah dengan satu tujuan, berbagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah keluarga kita, orang tua kita atau saudara kita. Itu adalah salah satu wujud kebersamaan sebagai umat Islam, dan itu sebagai doa. Jamaah tasbih yang sama dimuliakan oleh Allah. Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ketetapannya. Apa ketetapannya? Adalah yang pertama adalah hidup. Kita tidak tahu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun umur kita. Ketetapan yang kedua adalah warizqikahu. Rezeki manusia juga tidak tahu. Kita akan menjadi orang kaya atau orang miskin atau yang melarat. Yang ketiga wa amalahu, amal. Manusia juga tidak tahu sebesar apa amal ibadah yang kita sudah lakukan. Wa ajalahu, ajal kematian manusia tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita harus selalu siap sedia
Di mana siapnya? Di salat. Dan ketika menghadapi tidur, dan ketika meninggalkan rumah kita. Jadi yang pertama, ketika kita melaksanakan salat, sebelum kita melaksanakan salat, kita harus bersuci untuk menghadap kepada yang suci. Tidak diterima suatu ibadah kalau dalam kondisi kita tidak suci. Maka kita harus mengambil air wudu. Setelah kita mengambil air wudu, kita periksa pakaian yang kita pakai. Mulai dari ujung kaki sampai kepala, kita harus tahu dari mana sumbernya. Sandal yang kita pakai, dari mana itu? Uangnya dari mana? Yang kita pakai beli sandal. Sampai naik sarung, celana, sampai naik baju dalam, baju luar, aksesoris yang melekat, ada jam tangan, ada cincin, ada kacamata, ada kopiah. Termasuk sorban yang biasa kita pakai. Itu kita harus tahu dari mana asalnya, dari mana sumbernya. Kalau ada pakaian yang kita pakai yang subhat, tidak jelas dari mana sumbernya, jangan kita pakai untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang menghalangi diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Setelah itu kita menghadap kepada Allah pada tempat yang suci. Kita cari tempat yang suci. Jadi tidak sembarang tempatnya kita sholat. Kalaupun di rumah harus ada tempat khusus yang kita tahu kebersihannya. Jadi biasa ada di dalam rumah ada khusus, memang satu kamar disiapkan untuk sholat. Jangan terlalu banyak kamar, tapi kamar tempat sujud, tempat ibadah, tempat salat tidak ada. Tempat bermunajat, mungkin tempat bertahajud, tempat berkeluh kesah dengan Allah. Harus ada tempat di dalam rumah kita. Jemaah tasyih yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, baru kita persiapkan diri kita untuk mendirikan salat di tempat yang suci, menghadap kepada yang suci, kepada kita sebagai orang yang sudah suci karena telah mensucikan diri kita dengan air wudu. Setelah itu kita akan mendirikan salat. Disinilah kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doa kita selalu berucap, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. 5 kali sehari semalam kita melapor kepada Allah. Di Ziratul Muntaha itulah yang mengantar takbiratul ihram menghadap kepada Allah. Setelah menghadap kepada Allah di Ziratul Muntaha, disitulah kita melapor, saya siap hidup ya Allah dan siap mati. Itu kita ucapkan 5 kali sehari semalam. Jamaah tasyih yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka orang yang menjaga sholatnya tidak pernah takut mati. Kenapa? Karena selalu melapor kepada Allah, siap hidup dan siap mati. Yang takut mati yang tidak pernah sembahyang. Kenapa? Karena tidak pernah melapor, tidak dekat kepada Khaliknya, tidak dekat kepada pencintanya. Orang yang dekat kepada Allah, insya Allah tidak akan dicabut rohnya oleh malaikat maut sebelum dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap hati selalu disampaikan, selalu menyampaikan pada khutbah pertamanya dan khutbah keduanya sebagai rukun khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya,
dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Allah melarang kita mati sebelum Islam. Gimana caranya supaya kita mati dalam Islam? Mari biasakan hidup kita ini hidup di dalam Islam. Bagaimana itu hidup di dalam Islam? Kita kembali kepada pedoman hidup kita, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Disinilah kita belajar mulai dari mau tidur. Ada tuntunannya. Sampai bangun dari tidur ada tuntunannya. Sampai kita melaksanakan salat ada tuntunannya. Sampai kita meninggalkan rumah kita ada tuntunannya. Sampai naik ke kendaraan kita ada tuntunannya. Sampai kembali ke rumah kita ada tuntunannya. Inilah yang hidup di dalam Islam. Siapa yang ngajar kita? Itulah fungsinya pedoman hidup kita, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan kepada istrinya Siti Aisyah sebelum mati. Mati itu ada dua, ada mati subra, ada mati kubra. Mati subra itu mati kecil, mati kubra itu mati besar. Itulah almarhum ini sudah mati kubra, tidak hidup lagi. Mati subra itulah tidur. Disinilah kita belajar mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada istrinya Siti Aisyah, wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, khatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? 30 juz. Biar penghafal tidak selesai itu satu malam 30 juz. Sama biar bapak-bapak tidak bisa selesai 30 juz satu malam. Apa kata Siti Aisyah? Tidak bisa ya Rasul. Jangankan 30 juz, 1 juz saya tidak bisa selesai. Apalagi baca 30 juz. Senyum Rasulullah. Berarti bukan itu yang dimaksudkan. Anggapan kita mulai dari surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Kata Rasulullah, cukup kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum kamu tidur, maka itu sama nilai pahalanya kamu telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? Ada juga pada saya tidak bisa juga Ustaz. Kenapa ya? Tidak tahu juga surah Ikhlas bilang kulal ahad. Nah tahu jika kalau kulal ahad, kalau surah Ikhlas tidak nah tahu. Itu tahu, tapi dia tidak tahu. Sama yang bilang siapa yang ceramah tadi? Tidak tahu, pakai jas warna itu apa? Tahu, tapi tidak tahu namanya. Sama itu. Jadi harus kalau kita tahu harus tahu orangnya dan tahu namanya, bahkan tempat tinggalnya kalau perlu lebih tahu lagi nomor HP-nya itu. Itu namanya oh saya tahu betul itu. Itu satu. Yang kedua, wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, hajikan diri. Gimana caranya ya Rasulullah menghajikan diri kita? Kata Rasulullah, kata Siti Aisyah, bagaimana caranya ya Rasulullah melaksanakan haji itu? Kalau orang yang tinggal di tanah haram harus keluar tanah halal, berniat di tanah halal baru masuk tanah haram. Di mana masuknya? Tidak sembarang masuk orang yang melaksanakan haji dan umrah. Orang yang pernah laksanakan haji dan umrah tahu di mana masuknya dan di mana berakhir. Di mana masuknya bu? Kalau kita laksanakan haji dan umrah, yang sudah haji pasti tahu di mana mulai. Ketika masuk tanah haram, itu pintunya tanah haram 99 pintu. Pintu mana kita masuk? Di Babus Salam yang sejajar dengan Hajar Aswad. Disitulah kita mulai tawaf dan di situ berakhir. Apa yang kita ucapkan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Disuruh kita ucapkan 7 kali, sama nilai pahalanya kita telah menghajikan diri kita. Jadi belum pergi ke tanah suci, tapi pahala haji kita sudah dapatkan orang yang selalu membaca tadi itu tasbih itu.
Yang ketiga, wahai istriku Aisyah, jadikanlah para nabi memberikan syafaatnya nanti di akhirat. Gimana caranya ya Rasulullah supaya semua mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita? Kata Rasulullah, kamu berselawat kepada Rasulullah. Jadi ada salawat itu banyak. Ada salawat nariyah, ada salawat fatih, ada salawat badat, ada salawat nabi. Yang salawat mana? Salawat disalawati semua mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah. Kalau salawat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau salawat Jibril yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad. Ada salawat nariyah yang panjang. Salawat badar juga. Yang mana yang kita ucapkan? Kata Rasulullah, ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi itu salawatnya kita kepada Rasulullah. Kalau salawatnya Nabi sendiri mensalawati dirinya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawatnya Jibril sallallahu ala Muhammad. Salawat kita kepada Rasulullah itu tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa harus pakai Sayyidina? Nabi tidak pakai Sayyidina. Inilah pengagungan, penghormatan kepada Rasulullah dan keluarga Rasul, dan kita termasuk di dalamnya mendapatkan imbas pahala orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa pesan Rasulullah? Jadikanlah pada kaum muslimin dan muslim akan mendapatkan, memberikan ridhonya, ampunannya, maafnya kepada kita. Jangan sampai kita mati ada dosa kita yang belum terselesaikan, belum dimaafkan. Maka kita disuruh beristighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang terakhir, yang kelima, wahai istriku Aisyah, kalau sudah adakah tempatmu di surga? Kalau ibu, kalau mati ke sebentar ada di tempat di surga? Ada ibu. Jika mati kalau itu tidak ada tempatnya, mau kemana kita putar-putar saja sih. Sama aja kalau mau kemana, mau Kendari. Di mana Kendari? Kendari. Di mana, di Mandungang atau di Lepo-Lepo, harus tahu di mana di Kendari. Tujuan yang di tempatnya ada keluarga kita, rumahnya keluarga kita, harus tahu itu. Kalau kita masuk surga, di pintu mana kita mau masuk? Di mana tempatnya di dalam surga? Harus dibuat, harus ada nama kita tertulis. Apa kata Siti Aisyah? Gimana caranya ya Rasulullah supaya saya menjadi penduduk surga? Ada tempat saya di dalam surga, ada nama saya tertulis di dalam surga. Jangan sampai kita mati belum ada tempat tak di situ. Belum ada ditulis nama kita sebagai penghuni surga. Jawaban Siti Aisyah sama jawaban kita. Kalau saya mati di mana tempatnya? Tapi kalau sudah ada tempatnya, ada petunjuk, maka langsung kita masuk dalam rumah kita. Kita sendiri bawa kuncinya. Ibu, ada mi kunci surga tak? Bapak-bapak ada mi kuncinya surga. Jadi kalau masuk ke dalam surga tidak ada kunci kita bawa. Apa kuncinya surga? As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Jadi salat itu adalah kunci. Biar kita puasa, zakat, haji, berinfak dan bersedekah, tapi tidak salat, tetap ada pahalanya, tapi tidak bisa masuk. Kenapa? Kuncinya tidak ada. Maka perbaiki salatnya. Maka yang selalu kita perbaiki adalah salat. Kalau puasa tidak bisa, orang sakit tidak bisa puasa, bisa mengqada, bisa fidyah. Kalau orang yang sudah tua tidak mampu lagi berpuasa. Orang yang tidak bisa bayar zakat bisa dibayarkan zakatnya oleh keluarganya. Orang yang tidak bisa melaksanakan haji bisa dihajikan oleh keluarganya. Tapi sholat tidak bisa diperwakilkan sama anaknya, sama suaminya, sama istri, tidak bisa. Tidak bisa sholat berdiri karena sakit, boleh sholat duduk. Tidak mampu sholat duduk, boleh berbaring. Berbaring tidak mampu. Dengan isyarat, cukup kita goyang-goyangkan saja, bisa digoyangkan. Goyang pun tidak mampu, cukup kita niat sholat, tak usah digoyang. Baca saja niat sholat sampai bacaan sholat kita baca di dalam sampai tahiyat. Itu pun juga tidak mampu, cukup kita zikir saja. Apa zikirnya? Subhanallah
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Kenapa ini yang harus dibaca? Bukan yang lain. Karena inilah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diwajibkan salat 5 kali sehari semalam. Bukan perintah salat langsung diperintahkan kepada Rasulullah. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah bukan perintah salat, puasa, zakat dan haji. Yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal lati khalaq. Bismi. Bacalah. Apa yang dibaca? Bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Menjadi stempel di telapak tangan kanan kita. Ada huruf ara ini 18 dan 81. Jumlahnya 99. Itulah Asmaul Husna. Dan sentral zikir itu, asma itu ada di jantung hati kita, huwallah. Itulah yang tidak pernah berhenti berzikir, itulah huwallah. Maka orang dalam keadaan koma yang sudah tidak bisa lagi diperiksa nadinya, kalau masih ada denyutan di jantungnya, maka itu masih hidup. Apa yang diucapkan ternyata itu denyut itu adalah bukan denyutan biasa, tapi zikrullah wallah, Allah. Ketika berhenti itu Allah. Ketika kita sudah berhenti berzikir, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau sudah tidak mampu lagi zikir tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, cukup kita baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pun juga tidak bisa. Cukup Allah Muhammad. Itu pun juga tidak bisa. Tidak wajib bagi zikir, tapi wajib di salati. Mudah mati. Jemaat tasyi yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini setelah itu kita tidur. Setelah tidur, bangun dari tidur masih hidup lagi. Ada orang yang sudah tidak tidur lagi, tidak bangun dari tidur, sambung tidurnya dengan mautnya. Makanya itu tadi disiapkan itu tadi bekalnya nanti mengantar. Sampai kita mau bangun tidur. Kalau kita tidur miring kanan atau kiri, tidak boleh langsung kita miring kiri, miring kanan. Tidak sembarang bangunnya. Yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya Siti Aisyah. Ibu, kalau kita bangun dari tidur menghadap kemana kita? Menghadap mana? Sembarang ji. Miring kiri, miring kanan sama. Sebelum kita bangun dari tidur, jangan langsung bangun. Periksa diri kita dulu, ya, napas tak, luruskan baik-baik. Kalau kita tidur miring kanan atau kiri, kita harus menghadap ke aras, hadapkan wajah kita ke langit. Setelah kita hadapkan wajah kita, tidak langsung berdiri, kita disuruh berzikir. Apa zikir yang diajarkan Rasulullah? Siapa yang membaca zikir ini ketika dia bangun dari tidurnya, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Maka sebesar apapun dosa kita, Allah akan hapus sebelum kita bangun dari tidur kita. Sebentar lagi keluar gosip lagi, bikin lagi dosa. Itu. Jadi bikin sudah bangun dari dihidupkan dari tidurnya, Allah sudah hapus dosa kita. Nanti setelah itu bikin lagi dosa sebentar. Tapi Allah Maha Ghafur. Jamaah tasyi yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu kita melaksanakan salat, 3 saja kita jaga. Yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, inilah yang mengantar sampai ke Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah. Kita laporkan yang kita laporkan tadi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua yang harus kita jaga ketika membaca surah Al-Fatihah, serasanya salat kita Fatihah diperbaiki. Ulumul Quran 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz, itu lahir dari surah Al-Fatihah. Saji salat kita kalau kita tidak membaca surah yang lain, tapi tidak sah salat kita kalau surah Al-Fatihah kita tidak baca.
Itu dikatakan ulumul Quran, ibunya Quran. Maka kenapa itu surah Al-Fatihah dikirimkan? Karena terwakili 6.666 ayat ketika kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, yang kita harus jaga baik ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus bertasdid. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Disinilah tempatnya kita mohon pertolongan. Setelah selesai salat, baca lagi surah Al-Fatihah. Setelah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti di situ, minta apa pertama kita minta. Jangan dulu uang yang kita minta. Yang pertama selalu kita minta sebelum minta harta, sebelum minta rezeki adalah, ya Allah, berikanlah kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Baru minta rezeki, cukupkan rezekiku ya Allah, bukan tambah. Jadi beda cukup dengan tambah. Kalau cukup mau beli ada, kalau tambah tidak pernah cukup. Jadi cukupkan rezekiku ya Allah. Kalau habis rezeki kita, mati tombak itu. Tidak ada lagi. Biar kita dikasih makan, keluar itu makanan. Kenapa? Tidak ada lagi rezeki bisa masuk sih. Diimpus keluar air, impusnya tidak bisa masuk lagi impus. Kenapa? Sudah dihentikan rezeki kita, tidak ada. Maka itu yang kita harus, tidak lain adalah persiapan menghadap kepada Allah. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Tadi yang harus kita jaga ketika membaca surah Al-Fatihah, kalau kita meminta di situ diminta. Berhenti di situ, maka ada, kalau orang yang menuntut ilmu dimudahkan apa yang kita minta, dimudahkan urusannya, dapatkan anak yang soleh, di situ diminta. Yang ketiga yang harus dijaga adalah ketika transaksi antara hamba dengan Allah, ketika bertahiyat. Ini gambaran adalah, tahiyat ini adalah gambaran yang diberikan kepada kita ketika Rasulullah menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha ketika Isra dan Mi'raj. Jadi pertama ketika Rasulullah beri salam tidak dijawab oleh Allah. Lapor sama Jibril, kenapa Allah tidak jawab salam saya, ditunya Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka diajarkan kamu harus salam at-tayyatul mubarakatus salawatut taibatulillah. Baru dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas wahai Nabi, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah dijamin dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah tidak mau selamat sendiri, dia ingat kita, sehingga dijawab salamnya Allah. Apa jawab salamnya Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Kita ini umatnya yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersama Rasulullah dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh malaikat yang menyaksikan di aras mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sampai di situ tahiyatnya. Kalau yang lain tambahan situ. Jamaah yang sama dimuliakan oleh, ini yang harus kita jaga di dalam salat, takbirnya, Fatihahnya dan tahiyatnya sampai di syahadat di situ. Insya Allah ketika menghadapi sakaratul maut, kita akan diberikan izin akan melaksanakan ibadah salat, kita akan mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di akhir hidup kita. Itulah yang dijamin oleh Allah, man qala la ilaha illallah akhirul kalam dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada hamba Allah yang tidak diperiksa oleh mungkar dan nakir, itu dapat tiket khusus dari Allah Subhanahu wa taala tanpa diperiksa. Itu yang mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah zikirnya lahir dan batin. Yang mana lahirnya Muhammadur Rasulullah, mana batinnya la ilaha illallah. Ibu, pernah dihitung itu berapa huruf itu la ilaha illallah? Berapa huruf?
Jaminannya surga, satu kali kita ucapkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu lebih berat timbangannya satu kali kita ucapkan la ilaha illallah. Berapa huruf, Bu? Jaminannya surga, beratnya lebih berat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Berapa huruf? La ilaha illallah. Berapa huruf, Bu? Bapak-bapak, berapa huruf? Sering kita baca tapi tidak pernah kita itu. Itu jumlah hurufnya 12. 12 dalam 1 tahun 12 bulan. Muhammad Rasulullah berapa huruf? Ada yang pernah hitung? Juga jumlah hurufnya 12. 12 siang, 12 malam jumlahnya 24. Kita hidup hanya di angka 12. Kalau tidak mati malam, pasti mati pagi. Yang mana yang selamat? Yang ada di akhir dalam perjalanan hidupnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah zikirnya. La ilaha illallah itu zikirnya ruh kita, dan Muhammad Rasulullah itulah zikirnya jasad kita. Ketika kita baca la ilaha illallah tidak bisa ketemu dua bibir kita. Adakah yang mampu baca la ilaha illallah ketemu bibirnya? Bisa, Bu. Ini rahasia Allah. Kenapa ini tidak bisa ketemu bibir ketika baca ini la ilaha illallah? Ketika baca Muhammad Rasulullah pasti ketemu terus bibir. Karena itu jasad kita. Ini jasad Muhammad kita, ini berbentuk Muhammad, berdiri pun Muhammad, rukuk pun Muhammad, sujud pun Muhammad, duduk pun Muhammad. Itulah hamba, itulah kekasih, itulah yang selamat, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka jaga jasadnya kita. Bagaimana menjaga jasad kita? Jaga ketika ketika buang air kecil, jaga ketika buang air besar. Bagaimana jaganya? Perbaiki cara bersihnya. Biasa kalau buang kencing sembarang mana kencing, biar dia listrik kencingnya juga buat tidak cuci. Nah diterima itu sembahyang. Tidak lagi bersembahyang masuk sembahyang, biar bagus pakai yang menginginkan tidak beres. Ada tuntunannya. Kalau buang air kecil harus jongkok, diangkat kaki ini, angkat tumit di belakang. Baru diurut kantung-kantung kencing, baru disuruh berdahak. Kenapa disuruh berdahak? Sunnah Rasul, ketika ada yang masih tinggal di dalam, itu akan terpercik keluar. Jangan pakai celana dalam dulu. Karena kapan? Itu juga celana dalam yang dipakai sembahyang, dia harus yang perlu ini celana, ya ini pakai lagi situ. Kenapa tidak diterima sembahyang kalau perlu? Itu dulu. Selalu kita lebih baik kita jangan pakai celana. Makanya kalau kita yang kenapa itu kiai selalu pakai sarung, dia pakai celana dalam, tapi dia pakai celana dalam, tapi itu jaga jangan sampai ada nonton gratis jatuh carunnya nanti di situ. Makanya harus pakai selepet begini, dikasih selepet itu supaya biar itu tidak bisa jatuh. Itu satu. Yang kedua, ketika buang air besar, dalam pikiran 3 saja diajarkan. Mulai diajarkan dari pikirnya, dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sampai 1, 2, 3, sama aja semua yang didapatkan situ. Ketika membersihkan, yang pertama dibersihkan bendanya, tahinya. Kedua, apanya, Bu? Kalau sudah cebok, ini harus saya sampaikan karena ini intinya ini. Yang kedua adalah licingnya. Kalau masih licin pantatnya belum dibersih. Yang ketiga, baunya di sini mungkin. Harus cium. Masih harus tai ini. Belum dibersih, jangan pakai sabun. Boleh pakai sabun. Gosok lagi. Makanya ini boleh, ini kuku ini boleh panjang. Karena nanti tinggal garang-garang tainya di sini. Karena rasa tai terus ini tangan mana tinggal rasa tai, tinggal di situ di kukumu. Jadi harus cium. Harus dicium. Sudah tidak berbau. Kalau sudah tidak hakul yakin, harus pakai hakul yakin di sini. Meyakinkan bahwa sudah tidak berbau kotoran. Harus diselesaikan di muka. Jadi ibu-ibu yang tahu saya pakai RDL, hancur muka itu. Ini obat awet muda. Iya, indak bingkas orang Makassar bilang. Ini jaga. Selalu disapukan di muka terakhir. Setelah di muka, ini yang selesaikan.
Ini harus masuk di patah pantak kita ini. Ini setengah ini. Supaya itu obat tidak MBA. Harus dormas, ini dormas. Sudah itu, ini juga yang selesaikan. Ini tidak ada di dalam. Kalau dicari di fikih tidak ada. Ini ilmu tersirat, saya cuma dikasih sama pakai, saya harus kasih sama kita. Ini harus selesaikan. Yang mana yang selesaikan? Ini yang jari tengah. Pegang di belakang ekor, namanya sulbi. Baca sulbi wa tarai. Selesai. Insya Allah ketika kita mati tidak ada yang bisa cium bau kita. Dan tidak akan disentuh oleh api neraka. Kenapa? Itu asal kejadian kita adalah sulbi wa tarai. Dalam kembali suci, kembali bersih, kembali kepada dalam keadaan suci, maka itulah yang selamat di dunia wal akhirah. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi ceramah tasya yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Nur Salim MA. Semoga kita mendapat berkah dan bisa kita simak dalam melaksanakan hidup dan kehidupan kita dalam beragama, dalam syariat kita dalam Islam, agar kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang telah saya sampaikan, dan begitu pula kepada Bapak Al-Ustaz, di mana ada kesalahan dan kehilapan, semoga kita mendapat dimaafkan oleh kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir adalah acara istirahat. Dengan ini kita akan santap bersama atau makan bersama. Dan kepada Bapak Ibu disilakan